Novi yang masing-masing nanti akan menyelesaikan atau menyampaikan pencerahan persoalan yang selama ini menjadi persoalan di antara kita. Lebih-lebih persoalan sholat subuh yang sangat-sangat menarik dan penting, karena sholat subuh adalah sholat yang teristimewa. Lewat sabda Rasul kita, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyahnya saja menurut keterangan Nabi kita adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih-lebih sholat wajibnya yang menurut Al-Quran bisa disebutkan di dalam surat Al-Isra itu bahwa sholat subuh yang dengan Quran al-Fajr itu lebih daripada itu. Nah, kalau nanti persoalan waktunya ini masih ada perbedaan pendapat di antara kita, khususnya di intern warga Muhammadiyah, jangan-jangan nanti menjadikan di grassroots lalu tukaran carpe diem. Dengan itu saya harapkan kepada para narasumber dan juga kepada warga masyarakat secara umum, khususnya di daerah Ponorogo yang sudah diprakarsai oleh Majelis Tarjih ini, hendaknya diperhatikan sebaik-baiknya. Tadi secara teknis oleh Ustadz Iza sudah disampaikan, kalaulah nanti sampai terjadi hal-hal yang barangkali kurang nyaman dirasakan di dalam masyarakat dengan tetangga kita, maka hal itu saya pikir sudah menjadikan kita dewasa karena sering berbeda persoalan-persoalan penghayatan agama itu. Nah, karena ini persoalan baru, maka harapan kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, hendaknya kita tetap santun, tidak usah melayani andaikan ada hal yang kurang mengenakkan perasaan kita di dalam persoalan mundurnya waktu subuh ini. Saya telah mendapatkan laporan dari sebagian masyarakat, ada salah satu takmir yang tadi sudah menyampaikan sebetulnya kami sudah melaksanakan, cuma barangkali keseragamannya yang belum bisa kita wujudkan. Ada satu masjid yang azannya ada sebagaimana jadwal yang sudah beredar. Cuma mengolor persoalan jeda antara adzan dan iqamah. Ada satu masjid yang membijaksanai persoalan ini, yang diundur adalah iqamahnya. Ada yang diundur adanya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, supaya tidak menjadi persoalan karena ini merupakan ibadah mahdoh, ya marilah kita cermati apa yang disampaikan oleh narasumber malam hari ini. Endingnya nanti kita amalkan bersama-sama. Kalau sampai terjadi persoalan, ya dalilnya kan lana amaluna walakum amalukum. Bagi saya melaksanakan ibadah sesuai dengan paham kami, sampai melaksanakan ibadah khususnya yang menyangkut waktu sesuai dengan paham penjenengan. Mari kita saling menghormati, jangan sampai dalam rangka melaksanakan ibadah mahdoh ini lalu menjadi persoalan di antara kita, menjadi renggang ukhuwah Islamiyah kita. Saya pikir begitu. Sekali lagi, Media Ponorogo menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang diprakarsai dan digelar oleh Majelis Tarjih malam hari ini betul-betul akan membuat pencerahan bagi warga kita khususnya di Ponorogo dan masyarakat pada umumnya, sehingga nanti sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya itu justru membuat persoalan baru. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Barangkali begitu saya menyampaikan kata sambutan, dan barangkali BDM ada kekurangan dalam memfasilitasi persoalan ini, hendaknya dimaafkan. Ya, karena waktu sudah malam, marilah kita buka bersama-sama sosialisasi persoalan waktu
sholat subuh ini yang disosialisasikan oleh Majelis Tarjih pada malam hari ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba waktu kita untuk bersama-sama menyampaikan materi. Kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Kami sampaikan terlebih dahulu kedua pemateri kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Ahmad Munir. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang membidangi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Beliau pada kesempatan malam hari ini akan menyampaikan tentang telaah nalar ijtihad dan implementasinya yang menjadi dasar daripada Majelis Tarjih dan Tajdid dan bagaimana sikap kita sebagai warga Muhammadiyah dalam menyikapi hasil putusan ijtihad Muhammadiyah melalui Munas Tarjih yang ke-31. Kemudian yang kedua pemateri kita pada kesempatan malam hari ini adalah Ustadzah Novi Fitia Maliha MHI. Beliau adalah anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang membidangi ilmu falak dan beliau adalah salah satu dari anggota kita yang kemudian juga masuk dari dalam Badan Hisab Ru'yah Kemenak Kabupaten Ponorogo, juga termasuk di dalam persatuan ahli falak di pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan pada acara kesempatan malam hari ini. Beliau berdua sudah bergabung dengan kita di media Zoom Cloud Meeting ini. Nanti akan kita sampaikan bahwa masing-masing kami mohon untuk memberikan materi selama 20 menit. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui menu mikrofon pada akun Zoom-nya masing-masing, nanti akan kita layani di akhir sesi, yakni sesi tanya jawab setelah beliau berdua menyampaikan materi. Namun demikian apabila Bapak Ibu hendak menyampaikan pertanyaan melalui langsung, nanti akan kita bacakan. Bapak Ibu dimohon untuk menuliskan pertanyaan melalui menu chatroom pada akun Zoom masing-masing. Namun demikian jika juga nanti kemudian tidak bisa terakomodir melalui menu chatroom, panitia sudah menyediakan Google Form, presensi dan juga form untuk pertanyaan. Silahkan nanti bisa masing-masing mengisi presensi dan juga mengisi form pertanyaan manakala ada yang hendak ditanyakan. Kami sampaikan begitu agenda pada kesempatan malam hari ini dan langsung saja mari kita mulai kajian kita pada kesempatan malam hari dengan pemateri yang pertama. Ustadz Dr. Ahmad Munir MA, kepada beliau waktu 20 menit ke depan kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa kafa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ihtada amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, wabil khusus ini tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan lembaga, majelis, ortom, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Ponorogo yang kami hormati. Kita bersyukur dalam situasi karena pandemi COVID ini, kita justru bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita lakukan di waktu normal. Tentunya di sini adalah kehadiran sebuah
teknologi. Dan mudah-mudahan momentum ini nanti akan memantik kesadaran nalar kita untuk menerima, katakanlah, apapun dikatakan, apa itu disebut dengan isu, apa dikatakan dengan hasil ijtihad dan lain sebagainya, khususnya lagi adalah berkaitan dengan masalah apa itu namanya penetapan perubahan waktu sholat subuh. Jamaah Zoomiyah yang kami hormati, saya mungkin tidak menyampaikan secara substantif, nanti secara substantif materi yang berkaitan dengan masalah perubahan waktu akan disampaikan oleh narasumber Bu Novi. Saya ingin menyampaikan, katakanlah, perspektif atau bisa disebut dengan good view, ya, bisa disebut dengan al-ittijah, cara pandang dalam menyikapi perubahan waktu sholat ini, sekaligus nanti bagaimana implementasi dan penyikapannya. Baik, merubah sebuah kebiasaan apapun itu bukan barang mudah. Apalagi selama ini khususnya adalah Muslim di Indonesia mungkin beratus-ratus tahun ya, sudah beratus-ratus tahun kita sholat subuh dengan perhitungan hisab yang ada. Terus sekarang ini ada informasi baru, ada perubahan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sekali lagi bukan barang gampang untuk merubahnya. Apalagi yang dirubah ini adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad berbeda dengan sebuah informasi yang bersifat qat'i atau sesuatu yang maksus. Mungkin itu hal yang lain. Contohnya, oh ini adalah barang haram, oh ini barang najis, oh ini barang apa. Itu mungkin secara psikologis umat Muslim akan cepat untuk bisa menerima. Tetapi menerima hasil perubahan dari hasil sebuah ijtihad itu sekali lagi bukan barang mudah. Sholat dalam waktu yang ditentukan itu madlun, itu qat'i, itu mansus dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada sebuah problem. Ya, hal tersebut masuk dalam wilayah mahdoh, maka nyaris tidak terlalu ada problem. Tapi menentukan waktu sholat yang disyaratkan oleh nas, ini nanti akan saya singgung sedikit. Sekali lagi, menentukan waktu sholat secara digital dari syarat nas, ini ijtihad. Nah, karena memang Allah keadilan ilahi termasuk dari ijazul Quran, Al-Quran itu menyemakan sesuatu itu memiliki nilai keglobalan, termasuk ada prediksi waktu, zaman, budaya, dan lain sebagainya. Maka nyaris di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, waktu-waktu sholat itu diisyaratkan dengan isyarat budaya zaman saat itu. Hanya katakanlah hanya ini saja. Zuhur ketika mulai matahari tergelincir dari bayangan asalnya sampai pada sesuatu benda itu panjangnya, bayangannya dan sebagainya. Waktu asar mulai benda itu seperti bayangannya lebih sedikit sampai nanti waktu siang. Demikian juga maghrib, demikian juga isya. Nah, khusus waktu subuh karena memang sebenarnya waktu sudah antara sholat itu jedanya adalah waktu subuh, tetapi bahwa waktu sholat subuh sebenarnya tidak terlalu panjang juga. Waktu sholat subuh diisyaratkan dengan sebuah isyarat juga. Kalau di dalam Al-Quran hanya di isyarat ada istilah khaib itu, al-abyad dan al-aswad itu, di dalam hadis juga hanya diisyaratkan dengan beberapa isyarat saja. Nah, dalam hal ini maka inilah wilayah ijtihad. Ini wilayah ijtihad. Enggak. Wilayah ijtihad
Ini maksud. Oh gitu. Wilayah istihad terdapat ruang yang terbuka. Ini harus kita pahami bersama. Kalau sudah bicara masalah istihad, di sana ada ruang yang terbuka, mulai perspektifnya. Katakanlah seperti nanti perubahan sholat subuh, ini perspektif apa yang digunakan, cara atau metodenya yang digunakan, objek yang ditentukan, hingga hasil penerapan yang dihasilkan. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Bapak pimpinan daerah tadi, Pak Aris tadi, ada yang bagaimana menyikapi, ada yang adzan tepat waktu tapi qomat diundurkan, ada yang tidak sepakat itu, kalau memang diundur ya sekalian saadzannya iqomah dan lain sebagainya itu. Nah, hasil istihad bisa dilanggar. Hasil istihad terikat oleh waktu, budaya, dan realitas sosial yang sedang dihadapi. Lanjut, Pak. Biar agak jelas. Nah, dalam konteks ini, istihad adalah sebuah harapan untuk memberikan jawaban dan solusi dari problem yang dihadapi. Problem itu tidak harus bersifat empiris juga. Sekali lagi tidak harus bersifat empiris, tapi bahwa atmosfer itu juga problem. Contoh, sama-sama kawasan Asia lah katakan, atau Asia Tenggara ini. Teman-teman kita sholatnya subuhnya menentukannya pada jam sekian. Kenapa kita jam sekian sendiri? Itu juga bagian daripada problem juga. Oleh karenanya hasil dari istihad tidak menjadikan terbatalkannya oleh hasil istihad yang baru. Karena baik yang baru maupun yang awal, kedua-duanya sama menyelesaikan problem yang terikat dengan waktu dan kondisi masing-masing. Dan hasil istihad yang baru harus kita tegaskan lagi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua PDM tadi, hasil istihad yang baru hanya mengkonfirmasikan dengan apa yang telah ada dari aspek-aspek tertentu. Dalam kaidah usuliyahnya al-istihad la yunqadu fil istihad. Jadi jangan nanti terus kita berpikir loh, sholat kita kemarin berarti itu enggak sah, sholat kita kemarin bagaimana hukumnya? Kita tidak lagi berpikir ke belakang, karena apa? Suatu istihad tidak membatalkan hasil istihad yang sudah. Oleh karenanya, penerapan hasil istihad tidak sama dengan penerapan isyaratun nas. Nah, jadi sekali lagi, penerapan hasil istihad tidak sama dengan penerapan nas. Istihad harus ada matlak kemunculannya. Jadi suatu istihad itu harus ada momentumnya, ada apa, ada kegelisahannya. Jadi tidak boleh istihad itu ini daripada nganggur, nggak ada pekerjaan kita unik-unik kayak waton, ketok apa dan sebagainya. Tentunya tidak demikian. Istihad itu sama dengan problem akademik, harus ada sebuah kegelisahan. Kegelisahannya apa? Contohnya nasnya begini, realitasnya begini, kok kita praktek begini. Lah itu akhirnya muncul sebuah istihad untuk menyelaraskan antara nas, antara realitas, dan bahkan mungkin ada dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Kehadiran istihad. Suatu istihad itu katakanlah dilakukan ada beberapa konteks. Yang pertama adalah adanya problem pemahaman teks dengan konteks. Adanya ayat, pemahaman ayat dengan antara ayat dan pemahaman ayat. Sekali lagi, nas itu sudah selesai. Nas sudah selesai, tidak mungkin akan ada revisi dan lain sebagainya. Nas sudah selesai. Tetapi bahwa bagaimana nas yang terjadi pada zaman tertentu, mulai dari nanti pemaknaan kebahasaan sampai pemaknaan konteks budaya, teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wilayah istihad. Adanya problem pemahaman teks dengan konteks. Yang kedua, adanya problem budaya dan teknologi yang berkaitan dengan kehidupan yang belum ditunjuki nas secara sharih. Sekali lagi, teknologi dan kemajuan peradaban akan selalu mengusik
terhadap syariat-syariat yang ada. Tapi sekali lagi bukan syariatnya tidak kompatibel, tetapi bahwa kemaslahatan itu memang harus dikejar, dan Islam mengajarkan kita akan selalu mencari mana yang lebih maslahah, bahkan mungkin lebih aslah lagi. Yang ketiga, adanya problem nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diselesaikan yang belum ditunjuki oleh nas secara sori. Sehingga dalam suatu kaidah ada mengatakan an-nusus, maaf itu kurang tulisannya, an-nusus mutanahiyah wal waqa'i mutawaliyah. Baik, nas itu sudah selesai, tetapi adalah realitas sosial, dinamika sosial, perubahan zaman akan selalu berubah. Nah, disinilah maka ijtihad itu suatu keniscayaan. Penerimaan hasil ijtihad, bagaimana cara menyikapi realitas atau ijtihad tadi? Objek ijtihad bisa disebabkan karena keumuman nas dalam menunjuk suatu kasus atau karena keumuman kasus yang ditunjuki oleh nas yang khusus. Saya ulangi lagi. Jadi objek ijtihad itu bisa disebabkan karena keumuman nas atau nas itu bersifat umum dalam menunjuk suatu kasus yang kasusnya konkret tapi nasnya itu umum. Tapi sekali lagi bahwa nas itu statis, sementara realitas zaman dinamis ini akan selalu dinamis. Atau bisa jadi keumuman kasusnya bersifat umum tapi ditunjuki oleh nas yang bersifat khusus. Yang kedua, hasil ijtihad itu bersifat madhon, bukan qat'i. Oleh karenanya, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Taksir tadi, oleh karenanya sangat mungkin terjadi dinamika penyikapan hasil sebuah ijtihad. Dinamika penyikapan terhadap hasil ijtihad harus diberi ruang dialog dan jangan memunculkan penilaian yang membuat garis demarkasi minna wa minhum. Ini yang kita harapkan. Gara-gara sekali lagi, gara-gara menyikapi ijtihad ini, katakanlah memang ada yang secara apapun, faktor mungkin keyakinan, faktor apapun, bahkan mungkin karena pengetahuan sehingga saya kok mantap yang subuh ini, kok yang waktu yang awal daripada yang waktu yang baru ini dan sebagainya. Sekali lagi itu kita berikan ruang, jangan sampai muncul nanti istilahnya minna wa minhum, adanya garis demarkasi itu. Nah, ini contoh nas-nas yang menjadi objek ijtihad pemahaman dalam kasus sholat subuh. Saya ambilkan yang simpel saja. Nah, ini tentunya dari Al-Qur'annya. Kalau waktu sholat subuh mungkin merujuk pada ayat ini, yaitu Al-Baqarah 187, yaitu yang saya kasih tinta merah itu, yaitu dari istilah al-khayd al-abiyad, terus al-khayd al-aswad. Next. Ayat di atas hanya memberi sebelumnya, Pak. Nah, ayat di atas hanya memberi informasi bahwa waktu fajar itu hanya diungkapkan dengan istilah itu al-khaitul abyad minal khaitil aswad. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak menunjuk sesuatu secara teknis, praktis yang didasar pada budaya dan peradaban manusia. Karena budaya dan peradaban manusia akan selalu berubah setiap waktu. Ini kritik terhadap tafsir. Oh, karena memang Al-Qur'an seperti itu, karena saat itu budaya begini-begini, bisa jadi iya, tetapi sejatinya tidak demikian. Justru adalah Al-Qur'an memberikan ruang space dialog yang sangat-sangat limited, unlimited. Andaikan kok terus dipatok waktu dan lain sebagainya, bisa jadi akan ada perubahan. Toh pergeseran posisi matahari dan bulan, bumi dengan bulan, itu juga suatu keniscayaan akan ada perbedaan waktu secara otomatis. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mematok secara digital waktu, karena memang manusia yang akan berpedoman Al-Qur'an tidak sekedar yang di samping Ka'bah saat itu, tetapi Islamnya adalah untuk kehidupan di alam kehidupan ini dengan berbagai geografis dan lain sebagainya. Next. Nah, kebutuhan akan kepastian dari yang ditunjuki oleh ayat itu tadi dalam budaya dan zaman tertentu, itulah wilayah ijtihad.
Upaya mencari sesuatu yang praktis dan mudah akan dipengaruhi oleh budaya dan peradaban yang ada. Dalam konteks ini khususnya Muhammadiyah, bahwa ilmu pengetahuan sangat diposisikan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan sangat diposisikan dalam rangka menyikapi problem-problem kehidupan ini. Islam menyuruh agar manusia selalu mengupayakan sesuatu yang maslahah dan menutup yang madharat. Ini yang teks dari hadisnya. Lanjut saya, Pak. Lanjut ya. Ya. Posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah qat'iyyul wurud. Qat'iyyul wurud artinya tidak ada yang perdebatannya ini asli atau tidak asli. Kalau Al-Qur'an tidak ada. Semua sepakat bahwa adalah turunnya, datangnya, wurudnya Al-Qur'an itu qat'i. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadi dhonniyud dilalah, yaitu problem bagaimana ayat yang menunjuki apa, kasus apa dan sebagainya, itu akan ada keniscayaan yang di sana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sementara hadis adalah dhonniyul wurud dan dhonniyud dilalah. Maka kalau ada teks Al-Quran tidak ada lagi mempermasalahkan ini asli atau tidak, itu tidak. Tetapi kalau hadis mesti akan ada perbicaraan awal, apakah ini hadis ini adalah sahih atau dhaif, ini marfu atau munqati, mu'dhal dan lain sebagainya. Mesti itu akan dipertanyakan lebih dahulu karena hadis posisinya adalah dhonniyul wurud dan dhonniyud dilalah. Next. Oleh karenanya, menjadikan hadis sebagai sumber dan dasar suatu hukum jauh lebih dinamis dibanding dengan Al-Quran. Dengan istilah yang agak fundamental, penunjukan hadis terhadap salah satu sunnah Rasul memicu adanya tanawwu fil ibadah. Ini mungkin bisa kita jadikan tema kajian di waktu yang lain, sehingga kita terlalu seolah-olah hanya terpasung dengan sebuah informasi dari suatu hadis, tetapi hadis nanti akan ada banyak perspektif. Karena Rasul pun kita menghadapi seseorang, satu pertanyaan dengan 3 orang dengan jawaban yang berbeda-beda. Next. Atas dasar hal tersebut, maka menyikapi hasil suatu ijtihad harus dengan kelapangan dada, penuh toleran, dan tetap menjaga komunikasi dan dialektika sosial. Munculnya sikap pro dan kontra terhadap hasil ijtihad, baik itu dari internal kita perserikatan Muhammadiyah maupun dari eksternal, adalah hal yang wajar. Sekali lagi, kita dalam konteks mensosialisasikan hasil Munas Tarjih ini, sekali lagi kita jangan nanti terus seolah-olah ini adalah merupakan final kayak wahyu turun yang semua yang nggak percaya menjadi kafir, dan tidak demikian. Di sana akan ada ruang dialog. Next. Hanya saja, nah ini penekanannya, hanya saja karena fatwa ini hasil kajian organisasi, diharapkan semua pengurus dan elemen perserikatan ikut untuk mensosialisasikan hasil fatwa ini dan menerapkannya secara konsisten. Sekali lagi ini untuk internal kita. Jika salah seorang pengurus perserikatan, apapun mungkin dari ranting atau mungkin pengurus amal usaha dan lain sebagainya, merasa keberatan dengan hasil fatwa ini, maka hendaknya disikapi secara individu. Dan jangan sampai keengganan individu tersebut dimobilisasi di atas namakan organisasi. Sekali lagi kita mohon maaf betul. Ini adalah tatanan organisasi kita. Kita harus menghormati, bahkan kita akan mengamankan keputusan-keputusan yang telah diputuskan organisasi di atas kita. Sekali lagi jika di antara kita ada yang katakanlah masih belum 24 karat telah menerima hasil ijtihad ini, mohon itu diposisikan sebagai posisi individu dan tidak di atas namakan organisasi untuk memobilisasi atas nama organisasi. Dalam mensosialisasikan fatwa tersebut harus dengan sikap yang bijak, ramah, terbuka untuk dialog, serta tidak dikesankan memaksakan opini kepada orang yang tidak berkepentingan, khususnya adalah yang di luar perserikatan. Jika ada jamaah atau amal usaha Muhammadiyah yang belum mampu untuk menerapkan fatwa ini secara terbuka, mohon untuk disikapi dengan penuh kearifan. Minimalnya
tidak menunjukkan sikap perlawanan terhadap hasil kerja organisasi atau hasil ijtihad, dalam hal ini adalah Majelis Tarjih. Selamat mensosialisasikan dan menjalankan hasil fatwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi atas hasil ijtihad Majelis Tarjih dan Tasdid Muhammadiyah untuk kemaslahatan umat dan jamaah. Demikian sebagai pengantar dalam rangka mensosialisasikan hasil Munas Tarjih ini, yaitu yang berkaitan dengan perubahan waktu sholat subuh. Semoga sekali lagi, semoga membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Ahmad Munir yang sudah memberikan materinya pada kesempatan hari ini. Yang telah memberikan materi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami melalui chatroom di media Zoom. Oleh karena itu kami sampaikan ulang Bapak Ibu yang hendak bertanya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, yang telah disampaikan ke menu Zoom. Nanti akan kita bahas bersama dengan pemateri di akhir dari pemaparan pemateri yang kedua. Bapak Ibu yang kami banggakan, insya Allah nanti pemateri kedua juga sekitar 20 menit, kemudian nanti kita lanjutkan diskusi sesuai dengan jadwal kita. Kita agendakan sampai pukul 22.00. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keikhlasan serta kelancaran dalam mengikuti kegiatan. Pemateri kedua Ustadzah Novi Fiti Amaliha, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, Divisi Falak, yang akan menyampaikan tentang sejarah dan bagaimana sejatinya perubahan dari waktu awal subuh ini bermula sampai kemudian kita terima hari ini dan menjadi putusan Munas Tarjih yang ke-31. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Aris Sudarli Yusuf. Yang saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah di Ponorogo. Kemudian hadirin yang berbahagia pada webinar perubahan, sosialisasi perubahan awal waktu subuh ini. Saya diberi kesempatan untuk memaparkan perubahan awal waktu subuh. Yang ini adalah perubahan putusan Majelis Tarjih yang ke-31 di Universitas Muhammadiyah Gresik bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Jangan next dulu, Mas. Saya mengambil background ini oleh saya Novi Fiti Amaliha. Divisinya hisab, Mas, bukan. Iya, divisinya hisab. Saya anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Ponorogo, divisi hisab. Yang saya pakai background ini adalah ini loh, Fajar Sodik itu. Seperti ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan gambar-gambar yang lain. Kita mulai dulu penjelasan tentang
tentang subuh ini. Tidak hanya subuh, saya akan mengutip banyak nas. Jadi ternyata waktu sholat itu sangat penting. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat itu adalah dasar sah atau tidaknya kita melaksanakan sholat. Jadi kalau jenengan mau sholat, kemudian belum masuk waktunya, itu tidak sah. Tetapi sholat harus pada waktunya. Di dalam surat Al-Isra disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir ya, sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Dari surat Al-Isra ayat 78 ini terkuak ada hanya 3 waktu sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi. Liduluki syamsi. Jadi ketika matahari tergelincir sampai gelap malam, maghrib, dan sholat subuh. Hanya sebegitu saja. Hanya 3 waktu itu saja. Tetapi nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar, lebih terinci di dalam hadis. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 187, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Ya, tadi sudah dikutip oleh Pak Ustadz Munir. Lanjut. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Lanjut aja. Ya. Jadi pada waktu itu Jibril datang kepada Nabi mengajarkan waktu sholat. Lalu Jibril itu maju ke depan, sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah. Kemudian sholat duhur. Nah, kapan itu sholat duhur? Ketika matahari tergelincir. Ya. Kemudian Jibril datang lagi ketika bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya. Nah, mereka melakukan seperti yang dilakukan tadi, jadi maju ke depan. Dan lalu Jibril maju ke depan, sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah. Kemudian sholat asar. Kemudian Jibril datang, lalu ketika matahari terbenam, lalu Jibril maju lagi ke depan, sedang Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah Kemudian Jibril datang lagi ketika awan merahnya sudah hilang. Ya, jadi Jibril datang lagi pada waktu awan merahnya hilang itu, dia maju ke depan lagi, Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah. Baru itu namanya sholat Isya. Jadi sholat Isya itu ketika hilangnya mega merah. Kemudian Jibril datang lagi ketika terbit fajar. Lalu Jibril maju ke depan, sedang Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah. Kemudian sholat subuh. Next. Jadi pada hari berikutnya, Jibril datang lagi ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya. Lalu mereka melakukan seperti yang dilakukan tadi. Jadi Jibril di depan, kemudian Rasulullah, kemudian ada di belakangnya. Pada hari sebelumnya itu, kemudian mereka sholat duhur. Gitu. Kemudian Jibril datang lagi ketika bayangan seseorang 2 kali tingginya. Lalu orang melakukan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian Jibril datang lagi ketika matahari terbenam. Lalu mereka melakukan seperti yang pernah dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian sholat maghrib. Lalu, jadi kalau matahari terbenam, lalu sholat maghrib. Lalu kami tertidur, lalu terbangun. Tertidur lagi, lalu terbangun. Kemudian Jibril datang lagi. Lalu mereka melakukan seperti yang pernah dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian sholat Isya. Jadi akhir waktunya seperti itu. Kemudian Jibril datang lagi ketika fajar menyingsing pada pagi hari. Fajar menyingsing pada pagi hari. Dan bintang-bintang pun samar. Lalu mereka melakukan
seperti yang pernah dilakukan pada hari sebelumnya, kemudian sholat subuh. Lalu Jibril berkata, saat di antara dua waktu itu adalah waktu sholat. Jadi di dalam hadis itu lebih terperinci, ya, lebih terperinci lagi. Next. Dari hadis tadi, kita bisa simpulkan bahwa sholat duhur itu pada saat matahari tergelincir. Pada saat matahari tergelincir. Tergelincir dari mana? Dari titik pusat matahari itu terlepas dari lingkaran meridian. Ya, terlepas dari lingkaran meridian. Jadi, di mana? Ya di atas kepala kita. Boleh diambil praktek di rumah masing-masing. Sebelum duhur pas, ya kira-kira 2 menit atau 3 menit, itu tidak ada bayangan sama sekali. Itu adalah saat kulminasi. Itu adalah saat matahari berada di atas kepala kita. Gitu. Sesaat setelah itu, biasanya masuk waktu duhur. Biasanya hanya beda 2 menit saja. Itu masuk waktu duhur. Kemudian waktu asar itu dimulai pada saat bayangan matahari sama dengan bayangan bendanya. Atau ada 2 hadis memang. Pada hadis yang lain menyatakan bayang-bayang 2 kali panjang bendanya. Nah, ini di dalam ilmu falak kemudian dikompromikan, ya, di mana waktu duhur nanti ditambah dengan panjang bayang-bayang itu. Kemudian salat maghrib dimulai pada saat matahari telah terbenam, yaitu piringan bagian atas matahari. Jadi matahari itu bulat. Piringan bagian atas ini sudah menyinggung horizon atau ufuk di langit sebelah barat. Jadi ketika kita ke pantai, biasanya kita akan menemui matahari yang sedang sunset. Nah, ketika piringan yang bagian atas ini sudah menyentuh ufuk, menyentuh horizon, maka itulah waktu maghrib. Kemudian salat isya dimulai pada saat mega merah telah hilang. Jadi sudah tidak ada syafaq lagi, sudah tidak ada mega merahnya sudah hilang. Masuk ke gelap. Nah, itu. Kemudian sholat subuh. Nah, ini yang menjadi concern kita nantinya. Sholat subuh dimulai pada saat terbit fajar sotik, yaitu cahaya putih telah nampak di ufuk langit bagian timur. Asalkan ufuknya kelihatan atau tidak kelihatan pun, kalau kita bisa melihat bagian langit itu sudah ada cahaya putih yang horizontal, itu adalah cahaya fajar sotik. Oke. Saya tambahkan beberapa, bahwa ketika tadi waktu duhur adalah ketika sudah tidak ada bayangan sama sekali, ya. Setelah itu 2 menit, setelah itu masuk waktu duhur. Kemudian asar kita harus menghitung waktu duhur tadi ditambah dengan panjang bayangannya. Kemudian waktu maghrib kita bisa mencari ketinggian matahari itu sudah -1. Jadi, kenapa kok -1? Jadi, ketinggian matahari itu kalau diukur dari horizon atau dari ufuk, kemudian naik ke atas, itu positif. Ya. Kalau matahari sedang di bawah, ya, di bawah horizon, itu negatif. Maka tadi, kenapa sih kok waktu subuh itu -18? Ya karena dia di bawah ufuk. Kalau di atas ufuk, itu nanti plus.
bukan minus. Kalau begitu berarti kalau misalnya Munas Tarji ini memutuskan waktu subuh adalah 18 derajat. Nah, itu salah. Kenapa? Karena 18 derajat otomatis matahari sudah tinggi. Kita tidak merubah itu. Jadi Munas Tarjih ini memutuskan ketinggian matahari pada waktu subuh adalah minus 18. Bukan 18 menit, ya. Bukan 18 menit, tetapi minus 18 derajat di bawah ufuk. Begitu. Jadi itu yang diputuskan perubahan waktu subuh ini di Munas Tarjih ke-31 di Universitas Muhammadiyah Gresik di bulan November-Desember 2020 ini, ketinggian matahari adalah minus 18 derajat. Ini adalah sebuah ijtihad. Ya, ijtihad yang membahas posisi matahari pada awal waktu subuh, bukan merubah waktu sholat. Jadi, sekali lagi, kita tidak merubah waktu sholat. Sama sekali tidak. Tidak merubah waktu subuh menjadi, misalkan waktu subuhnya Muhammadiyah, sekarang malah duhur. Nah, itu salah berarti. Kita berarti tidak berpedoman pada nas. Dan kebetulan kita tidak begitu. Jadi ijtihad kita, sekali lagi, posisi matahari pada waktu subuh itu min 18. Yang sebelumnya adalah min 20. Dan ini disepakati waktu itu oleh pemerintah dan semua ormas, itu ketinggian matahari pada waktu subuh adalah min 18. Kenapa sih saya bercerita latar belakang kenapa ada perubahan waktu subuh di tubuh Muhammadiyah ini? Sebenarnya di tahun 2008 ada seorang syekh dari Mesir. Beliau berkunjung ke Indonesia, namanya Syekh Mamduh. Beliau berkunjung ke Indonesia untuk sebuah kunjungan. Beliau di Malang, ya, berkunjung ke Malang. Lalu beliau mendapati sholat subuh di Indonesia kok gelap sekali, begitu. Sehingga beliau kaget dan menuliskan di majalah Kiblati itu bahwa subuhnya Indonesia kepagian. Maka kita yang di Indonesia, terutama yang berkecimpung dalam waktu sholat, kemudian arah kiblat, kemudian awal bulan dan juga gerhana, ini terusik. Mosok sih subuh kita kepagian? Ayo kita teliti. Apakah benar subuh kita kepagian? Nah, akhirnya kita meneliti dari tahun 2008 itu sampai dengan sekarang. Jadi tidak usah kaget kalau di tahun 2020 Muhammadiyah memutuskan ketinggian subuh ini min 18. Apakah di ormas lain tidak melakukan penelitian? Tetap semuanya melakukan penelitian. Hanya Muhammadiyah lebih cepat beristihad, ya, lebih bisa bukan mendului, bukan siapa yang duluan, tidak sebenarnya, tetapi dengan dalil-dalil yang kuat sehingga memutuskan min 18 ini. Apa yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah memutuskan min 18? Antara lain adalah tentang hadis Yahya bin Bukair, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Aisyah ini telah menceritakan bahwa wanita-wanita itu kalau pas pulang dari masjid, kemudian mereka memakai kerudung, itu mereka tidak kelihatan. Jadi masih dalam kondisi golas. Jadi ada waktu subuh itu yang disebut golas dan isfar gitu ya. Kapan sih kok golas, kok isfar? Iya, itu batasan waktu subuhnya. Next. Oke, begitu juga ini. Yahya bin Bukair juga menceritakan kepada memberitakan kepada Lais dari Uqail
dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, kami wanita mukmin itu pernah sholat ikut bersama Nabi dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena masih gelap. Next. Oke. Satu lagi, ini hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Humaid dari Anas berkata, Nabi ditanya tentang waktu sholat subuh. Maka pada hari pertama beliau sholat ketika terbit fajar. Lalu kemudian besoknya sholat subuh setelah fajar merekah. Lalu Nabi bertanya, di mana orang yang bertanya tentang waktu subuh tadi? Yaitu sebaiknya di antara dua waktu. Jadi subuh yang merekah itu yang disebut dengan isfar. Jadi kondisi yang golas sampai pada kondisi yang isfar. Kemudian dari keterangan beberapa hadis tadi tentang waktu subuh, kita bisa melihat bahwa waktu sholat subuh itu dari fajar sodik hingga terbit matahari. Ini yang menjadi patokan di hadis itu adalah ketika waktu subuh adalah waktu fajar sodik sampai terbit matahari. Di dalam Al-Quran istilah fajar ini tadi yang sudah disampaikan Pak Munir bahwa ada khaitul abyad dan khaitul aswad. Khaitul abyad itu dikenal dengan fajar sodik dan khaitul aswad itu dikenal dengan fajar kadib. Fajar kadib ini ya, fajar kadib itu dikenal dalam bahasa astronomi dikenal dengan zodiacal twilight. Ditandai dengan munculnya cahaya yang menjulang ke langit vertikal. Jadi bentuknya itu vertikal, seperti ekor serigala. Seperti apakah gambarnya? Kita buka slide selanjutnya. Nah, ini. Ini adalah contoh fajar kadib, di mana itu ada cahaya yang naik ke atas. Itu yang disebut fajar kadib. Ini diambil 2 hari lalu di daerah Melarak, Ponorogo. Dan kebetulan langit cerah dan bisa memotret fajar kadib. Next. Sedangkan fajar sodik dalam bahasa astronomi dikenal dengan astronomical twilight muncul setelah fajar kadib. Maaf, saya salah. Munculnya setelah fajar kadib ditandai dengan cahaya yang memanjang secara horizontal, ya. Secara horizontal menyebar seluruh ufuk dengan warna keputih-putihan. Ya, jadi tadi yang mungkin saya share tadi, tapi ini lebih jelas lagi. Saya akan share foto-fotonya. Tetapi ini adalah salah satu yang dijadikan dasar dalam penentuan waktu subuh, ketinggian subuh min 18 derajat di Gresik itu adalah foto-foto atau pengamatan fajar dari Bapak Bahrul Ulum. Beliau tinggal di Tosari, Bromo, yang cukup dingin sekali. Beliau anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pasuruan. Ketinggian, ini adalah contoh-contohnya ketinggian matahari min 20, min 19, min 18. Agar Bapak Ibu paham seperti apa sih graduasinya seperti apa. Next. Ini min 20, seperti ini min 20. Ya. Monggo nanti bisa diikutin lagi. Ini min 20. Ya, pada tanggal 23 Juni 2020. Jam 4:16. Kemudian lanjut. Ini adalah min 19. Ya. Ini ketinggian matahari min 19. Nah, ini selanjutnya, ini min 18. Kita sudah mulai bisa mengenali kan. Sudah mulai kelihatan cahaya putihnya. Kemudian min 17. Ya, ini min 17. Sudah makin terang. Min 16, makin terang lagi. Ya. Kemudian min 15,
makin terang lagi. Min 14, makin terang. Ini masih subuh, Ibu, Bapak. Masih. Jadi jangan dikira kalau seperti ini, sholat subuh yang seperti ini, terus kemudian, wah, sholat subha, bukan. Ini masih subuh seperti ini ya. Jadi subuh itu berakhir ketika fajar itu terbit gitu. Fajar terbitnya kapan? Nah, di jadwalnya Bapak Ibu itu ada syuruk. Nah, itu selesai sudah sholat subuhnya. Nah, pada waktu imsak nanti, ya, imsakiyah Ramadan itu sekitar jam 6 kan? Sekitar hampir jam 6 ya. 5.33, 5.34 gitu ya, setengah 6 lebih. Jadi masih boleh sholat subuh. Jangan dikira kalau sholat jam 5 itu terus, wih kok sholatmu kesiangan? Oh tidak. Tidak apa-apa, boleh sholat subuh karena masih waktunya. Oke, ini min 14, lalu yang terakhir adalah min 13, Mas. Yes, nah ini sudah sangat terang. Nah, gitu ya. Jadi sudah cukup terang. Oke, next. Selain tadi, ya, selain dari beberapa nas yang dijadikan acuan bagi majelis tarjih untuk memutuskan ketinggian matahari subuh min 18 itu antara lain adalah penelitian berbagai ulama terdahulu. Ternyata pada abad keempat Hijriyah ya, abad keempat Hijriyah, abad kelima, abad ketujuh itu mereka sudah melakukan kajian ini, kajian fajar ini. Jadi ada yang min 18 ya, Jabir Al-Bustami, Al-Batani, kemudian dan lainnya itu di dalam kitab-kitab yang kita dapatkan sumbernya itu ada yang min 18, ada yang min 17, next. Ada min 16 juga ada. Al-Hasan bin Ali Al-Marakushi itu min 18. Kemudian Ibnu Syatir, ini cukup fenomenal. Ibnu Syatir ini juga dia memutuskan min 19 dan lain sebagainya, gitu. Sampai dengan itu banyak sekali. Ada yang min 20 juga. Oke. Tadi selain penelitian para ulama terdahulu, ya, tentu Muhammadiyah tidak mengenyampingkan berbagai lembaga yang berada di bawahnya, aum-aum yang berada di bawahnya untuk bisa bergerak penelitian subuh. Antara lain adalah ISRN UHAMKA. Yang kita tahu mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar Prof. Tono Saksono, beliau menggawangi di ISRN UHAMKA. Beliau bahkan sempat mengatakan subuh kita kepagian min berapa 20 menit begitu ya. Kepagian banget 20 menit gitu. Karena penelitian beliau ketinggian fajar itu adalah min 13. Kemudian Oif Umsu ini digawangi oleh Dr. Arwin Juli Butar-Butar. Beliau mengadakan penelitian di pantai romantis di Sumatera Utara, kemudian di beberapa tempat di Sumatera Utara, kemudian ada juga dari Pastron UAD, ada Bapak Judiakto di sana, itu juga mengadakan penelitian fajar. Jadi kita tidak berhenti di hanya apa kata ulama terdahulu, kemudian apa kata nas, gitu. Tidak berhenti di situ, tapi kita juga mengadakan penelitian sendiri. Di samping itu, kita intens berdiskusi dengan ekstern Muhammadiyah yang melibatkan Dr. Dani Herdiwijaya. Beliau konsen meneliti kecemerlangan langit memakai Sky Quality Meter, kecemerlangan langit memakai SQM, dan kendala-kendala apa tentang fajar ini beliau ungkap lebih jauh ketika kita mengadakan pendalaman tentang subuh ini. Beliau diundang di PP Muhammadiyah
sering, bahkan kesimpulan beliau di berbagai tempat beliau sudah mengadakan penelitian dan ketinggian subuh menurut beliau ketinggian matahari saat subuh adalah min 18. Next. Oke, berbagai negara selain tadi ada NAS, kemudian ada penelitian kita sendiri, kemudian ada penelitian ekstern, penelitian ulama-ulama terdahulu, ternyata di berbagai negara itu sudah berubah. Ya, sudah ada ijtihad sendiri, tidak sama dengan yang dulu. Seperti Islamic Society of North America itu sudah min 17,5. Begitu juga di Ummul Qura. Ummul Qura University itu di Madinah ya, di Arab Saudi, itu min 18,5. Makanya ketika Bapak Aris Sudarli Yusuf ketika umroh, pasti ini kok sholat subuhnya padang Mbak Besan gitu. Di tanah suci pasti pulang dari haram itu sudah sangat terang sekali. Padahal cuma 2 rakaat dan kita langsung pulang gitu. Tapi sudah sangat terang. Kenapa ya? Karena di sana subuhnya min 18,5. Begitu juga Liga Dunia Islam sudah memutuskan min 18. Kemudian University of Science Karachi itu min 18 juga. Malaysia barusan saja juga mencetuskan min 18. Walaupun Brunei Darussalam, Indonesia, kemudian Singapura belum beranjak dari min 20. Kita sudah mulai berubah, beristihad sendiri. Next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadwal imsakiyah yang saya share beberapa waktu yang lalu mungkin ada beberapa revisi karena ada satu dan lain hal kita akhirnya revisi, dan ini ada jadwal yang berbeda biar tidak jumbo dengan yang kemarin ya. Nanti akan di-share di forum chat, silahkan nanti diunduh bisa jadwal sholatnya, jadwal imsakiyah maaf, jadwal imsakiyah untuk bulan Ramadan 1442 di mana PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 13 April 2021. Kemudian Idul Fitri 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 13 Mei 2021 dan awal Dzulhijjah jatuh pada tanggal 11 Juli 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon mencermati. Jadi karena Bapak Ibu semua berada di lingkungan masjid, mungkin bahkan ada yang menjadi takmir masjid, monggo silahkan dicermati jadwal imsakiyah yang telah beredar. Mohon diperhatikan terkait kalibrasi jamnya. Jangan asal ngikutin jam handphone atau jam tangannya atau jam digital yang ada di masjid itu. Tetapi harus dikalibrasi. Apa itu, Bu? Ya, itu harus disesuaikan ya, yang pas se-Indonesia ini. Ya, untuk standar kalibrasinya adalah jam BMKG, jam.bmkg.go.id atau di time.meteorologi.lipi.go.id. Ya, jadi begitu juga di jadwal sholat. Ya, begitu juga di jadwal sholat yang mungkin ada di masjid-masjid Bapak Ibu, monggo silakan ketika mau adzan harus melihat bukan melihat jam BMKG setiap kali ya, tetapi kalau memang jam digital itu sudah disesuaikan dengan jam BMKG, insya Allah sudah bisa. Monggo ketika waktu subuh mulai dari sekarang mungkin
bisa agak diakhirkan 8 menit. Kenapa Bu kok 8 menit? Karena 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Sehingga kalau dulu min 20, sehingga sekarang mundur 8 menit. Mengaten, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami sampai jazakallahu khairan pada Ustazah Novi yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Jika Bapak Ibu kemudian kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chatroom, kemudian nanti lewat Google Drive, kemudian yang ketiga apabila Bapak Ibu sekalian masih kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan, maka bisa mengirim ke nomor WA berikut. Mungkin bisa dicatat apabila ada pertanyaan. Jika kesulitan melalui menu chatroom Zoom atau kemudian juga melalui Google Form yang telah disediakan masih kesulitan, kami bisa menyampaikan ke nomor berikut 0821 564 85. Saya ulangi lagi bahwa nomor yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaan 0821 456 564 85. Adapun Bapak Ibu yang kami banggakan, beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama tadi ada klarifikasi ya, bahwa kita untuk perubahan waktu bukan 18 menit tetapi 8 menit adalah minus ketinggian matahari minus 18 derajat. Yang dulu Muhammadiyah menggunakan ketinggian matahari minus 20 derajat, sekarang menggunakan ketinggian matahari minus 18 derajat. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang masuk melalui chatroom, baik secara pribadi maupun ke umum. Yang pertama saya sampaikan pertanyaan dari Bapak Arif Nur Wibisono. Saat ini hampir semua masjid Muhammadiyah sudah memakai waktu digital seperti produk Maukuta. Kemudian bagaimana cara mensiasati tentang perubahan tersebut karena yang pasti softwarenya belum berubah. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arif Nur Wibisono. Ini kepada Ustazah Novi, nampaknya secara teknis bagaimana penghitungan dan bagaimana penggunaan waktu sholat digital yang sudah terpasang di masjid-masjid Muhammadiyah. Mungkin itu Ustazah Novi. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Khalid Hanafi. Assalamualaikum Bapak-Bapak, mohon difasilitasi teknisi jam digital maupun murotal karena tidak semua takmir memiliki kemampuan tersebut. Jadi ini sifatnya adalah permohonan gitu. Insya Allah nanti kita sampaikan dan semoga nanti bisa kita cukupi. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Burhanuddin. Berakhirnya waktu subuh berapa derajat atau berapa derajat itu? Saya kira dua pertanyaan yang perlu dijawab dan kedua-keduanya tertuju kepada Ustazah Novi sebagai pakar hisab Muhammadiyah. Oleh karena itu kepada Ustazah Novi kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan lain silakan ditulis di menu chatroom, kemudian juga bisa melalui WA. Karena saya lihat tadi Google Form-nya sudah berubah. Mohon maaf. Sambil menunggu Ustazah Novi persiapan untuk menjawab, kami informasikan Bapak Ibu sekalian, sudah kami Majelis Tajwid dan Tajdid sudah mencetak jadwal imsakiyah atau jadwal waktu sholat selama bulan Ramadan sebanyak 1000 lembar dan kami letakkan di kantor PDM Ponorogo. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah warga Muhammadiyah yang menginginkan untuk dipasang di masjid ataupun di amal usaha atau di lembaganya bisa langsung
menghubungi kantor PDM Pemulihan Jawa. Saya kira begitu, Ustazah Novi, insya Allah sudah siap. Ada Ustazah Novi, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan masuk, dan ada beberapa pertanyaan yang menyusul berikutnya. Dipersilahkan. Terima kasih pertanyaan yang sudah masuk. Kebetulan ini Mas Arief Wibisono, ini teman saya. Saya biasa memanggilnya Mas. Jadi bagaimana nih cara memindahkan jam digital Mokuta itu ya? Saya pikir jenengan bisa setting di belakangnya, mungkin ada setting atau meresetnya dulu biar kita bisa setting mundur 8 menit gitu. Dia kan tidak bisa berapa ketinggian matahari kan? Dia hanya bisa pada jam-jam tertentu dia qomat gitu kan, adzan gitu. Saya tidak tahu persis bagaimana aplikasi dari Mokuta ini. Mohon menghubungi ke teknisi yang memasang mungkin, yang ke tokonya mungkin, ke distributornya. Kalau memang kesulitan, tidak bisa menghubungi tokonya, tidak bisa ini, ya tinggal mundurkan aja waktunya 8 menit. Ya manual mau nggak mau. Oke, itu salah satu cara. Kemudian selanjutnya tentang berapa derajat ketika terbit ya. Sekali lagi, berakhirnya itu adalah di jadwal sholat itu adalah waktu syuruk. Kapan sih sebenarnya Mbak waktu syuruk itu? Waktu syuruk itu adalah ketika terbit matahari. Jadi ketinggian matahari berapa? Ya 0 gitu ya. Jadi pas terbit itu sudah. Tapi biasanya kita menghitungnya enggak 0. Kita pakai -1 gitu ya, sama dengan maghrib. Kemudian imsakiyah, ya Mas. Saya lihat ada yang tanya bagaimana sih kok ada imsakiyah itu ya. Begini Bapak Ibu. Di Indonesia ini kita dari dulu, entah itu mulainya dari siapa ya, cerita sejarahnya persisnya saya tidak tahu. Yang jelas imsakiyah ini, bahasa imsak itu adalah menahan, kan begitu. Untuk apa? Sebenarnya bukan ketika kita imsak lalu kita nggak boleh makan, tidak. Nggak boleh makan, berhenti makan itu adalah ketika adzan subuh, fajar sotik itu tadi, bukan ketika imsak. Jadi kenapa kok dibikin? Ini hanya berlaku di Indonesia. Di negara lain tidak ada imsakiyah atau waktu imsak itu mereka tidak menghitung itu. Dan kita hanya menggunakan waktu imsak itu 10 menit sebelum fajar, sebelum subuh. Gitu. Jadi 10 menit. Jadi kalau jenengan semua kira-kira makan 10 menit itu cukup. Jadi ketika imsak sudah berkumandang, terus masih ada waktu karena bangunnya kesiangan, makan aja tidak apa-apa. Asalkan waktu subuh berhenti. Begitu. Itu hanya ini saja. Imsak itu hanya kehati-hatian saja sebenarnya, tidak sesuatu yang urgent. Kalau jenengan, makanya ketika di jadwal itu saya tidak ngasih tanda yang mencolok. Kenapa? Karena memang imsak itu ya biasa saja sebenarnya, tidak seperti waktu sholat yang lain. Saya pikir cukup. Bu Novi, Ustazah Novi atas jawabannya pada kesempatan malam hari ini. Nampaknya ada satu pertanyaan ini untuk Ustadz Rahmat Munir. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sebagian sudah dijawab oleh Ustazah Novi terkait dengan makna imsak, apa makna imsakiyah. Yang kedua, apakah saat imsakiyah orang yang mau puasa tidak boleh makan sahur? Dan yang ketiga, apakah ada azan imsak menurut sunnah? Nah, monggo pada Ustadz Munir untuk menjawab ketiga pertanyaan ini dari
Bapak Bonadi di PCM Balong. Pada Ustaz Dr. Ahmad Munir, kami silahkan. Terima kasih. Tadi sudah dijawab bahwa kata imsakiyah itu adalah terminologi khusus kearifan lokal masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui, masyarakat Muslim Indonesia ini adalah madhabnya adalah madhab Syafi'i. Satu hal yang paling menonjol dalam madhab Syafi'i itu ada namanya konsep ikhtiyat, yaitu konsep kehati-hatian. Tadi telah dijelaskan oleh Ustazah Novi bahwa kalau puasa berkaitan dengan sahur, maka berhenti sahur sebenarnya adalah waktu subuh itu waktu yang istilahnya waktu yang konkretnya. Tetapi bahwa karena madhab kita adalah madhab Syafi'i, maka prinsip kehati-hatian itu diterapkan termasuk dalam mengakhiri sahur. Jadi hikmahnya, kearifannya adalah kan nggak mungkin begitu adzan langsung kita berhenti makan, akan lebih enak, nyaman ketika memang masih ada jeda waktu dan kearifannya dikasih waktu kurang lebih 10 menit. Nah, waktu imsak itu difahami juga bagi sebagian pendapat itulah namanya waktu fajar yang sholat fajar, rokaatul fajr yang disebutkan oleh Pak Aris tadi itu dimanai di situ itu. Jadi waktu akhir malam tapi belum masuk waktu subuh, sejatinya belum masuk subuh. Imsak itu sekali lagi belum masuk waktu subuh. Andai kan hitungan makan boleh, secara substantif masih boleh, akan tetapi sebagai kearifan masyarakat kita maka diberikan jeda waktu sehingga maaf mungkin kita bisa sikat gigi, kumur-kumur sehingga nanti pas waktu subuh sudah betul-betul kita sudah ready untuk menjalankan puasa. Itu hakikatnya bahwa kalau saya tegaskan secara substantif imsak itu adalah menahan, dalam konteks ini adalah menahan dari makan sahur itu. Yang kedua, apakah saat imsak orang puasa tidak boleh makan? Sekali lagi masih boleh. Yang pas tidak bolehnya adalah waktu subuh. Tapi tadi disebutkan oleh Ustazah Novi, saya kira kok susah terus pas begitu waktu subuh kita berhenti. Ketika masih ada nasi yang ada atau makanan yang ada di mulut, bagaimana? Itu kan problem. Akan lebih arif ketika memang berikan jeda waktu kurang lebih 10 menit. Dan kita sepakati itu 10 menit waktu imsak itu. Terus yang ketiga, apakah ada adzan imsak menurut sunnah? Nah, adzan imsak itu sebenarnya adalah untuk persiapan ini, qiyamul lail itu. Kalau di daerah Pantura, itu menjadi tradisi sehingga orang yang mau ke pasar apa itu ketika ada adzan awal mereka bangun sudah dinamika kehidupan sudah dimulai. Kalau di daerah Mesir Muhammadiyah, khususnya daerah Pantura itu hampir rata-rata sekitar jam 3 itu adzan awal itu dikumandangkan dalam rangka persiapan ini qiyamul lail dan lain sebagainya itu. Tapi di Ponorogo saya hanya mendengarkan beberapa tempat saja, masih sangat-sangat minim sekali. Pengakuan masyarakat atau hikmahnya dari adzan awal tadi, maaf masyarakat banyak terbantu. Yang mau ke pasar, mau jualan apapun, sehingga sudah secara otomatis terbangunkan dengan adzan itu. Sehingga jika ada suatu saat listrik mati, tidak ada adzan awal, mesti orang ke pasar agak kesiangan. Karena memang sudah menjadi sebuah sebuah tradisi. Kalau orang Ahlul Madinah, segala sesuatu yang baik itu akhirnya dijadikan sebagai menjadi sunnah dalam perspektif Ahlul Madinah itu. Jadi kalau masalah kesunahannya tidak ada penetapan bahwa ini adalah sunnah adzan dan tidak sunnahnya, tetapi bahwa fungsi adzan awal itu sebagai membangunkan untuk qiyamul lail itu hikmahnya di sana. Tapi kita tidak mengkaji apakah ada nilai sunnahnya adzannya, tidak, karena yang formal adzan itu adalah untuk waktu-waktu
sholat, khususnya adalah sholat al-maktubah, itulah itu adzan. Sholat sunnah tidak ada persyaratan adzan. Itu mungkin menambahkan apa yang telah disampaikan Ustazah Novi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak yang sudah memberikan jawabannya pada pertanyaan tadi. Terima kasih pada Ustaz Munir yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan tadi. Ada informasi bahwa kami tadi ada yang tertinggal terkait dengan jam digital yang sudah terpasang. Ada informasi dari teknisi yang sudah disampaikan kepada kami bahwa bagi yang memiliki jam digital itu memang setiap merek jam atau pabrik itu memiliki softwarenya masing-masing, sehingga kita mencari tokonya atau mencari penjualnya atau distributornya. Kemudian yang kedua, apabila itu rakitan, maka yang merakit itulah yang punya programnya. Yang ketiga, manakala di jam digital kita di masjid atau di musola kita itu sudah dilengkapi dengan Bluetooth, biasanya kita dikasih untuk passwordnya supaya bisa mengatur melalui kita. Maka nanti kita cek dulu dari jam digital yang ada di masjid musola kita, andai kata mau disesuaikan dengan hasil Munas Tarjih ini. Saya kira itu tambahan informasi yang bisa kami berikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak mengurangi atau sedikit Ustaz. Oh gitu, Kami okay. ingin menegaskan lagi jangan sampai saya bisa di Ada tambahan dari Ustadz Munir? Sedikit untuk mensosialisasikan hasil ini, kami berharap jangan sampai hanya masalah-masalah teknis menjadi kendala besar. Karena hakikatnya perubahannya itu hanya sholat subuh saja. Sekali lagi hanya waktu subuh. Yang lain berjalan seperti biasa. Nah, karena hanya sekedar sholat subuh, Anda kan belum bisa mencocokkan apa itu jam dindingnya, ya secara manual sajalah. Jadi apa yang ada itu tinggal rumusnya gampang kok, ditambah 8 menit kurang lebih gitu aja sudah selesai. Tidak harus nanti belum bisa menjalankan gara-gara kita belum men-setting jam dindingnya dan lain sebagainya. Sekali lagi atas nama Perserikatan kami berharap kepada seluruh elemen di Perserikatan Muhammadiyah, ayo kita sosialisasikan dan kita laksanakan keputusan lembaga kita yang telah mengkaji dengan susah payah dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini semuanya adalah hasil istihad, ini bukan main-main. Sekali lagi bukan main-main, melibatkan para pakar dan hasilnya pun lama, sejak akhir 2020 baru saat ini baru mau ditafsirkan. Itu sudah dalam rangka ikhtiar betul-betul. Kita tidak boleh bermain-main dalam beristihad. Naudzubillah kalau istihad hanya sekedar pesanan dan lain sebagainya. Insya Allah Muhammadiyah terbebas dari pesanan-pesanan seperti itu. Bukan karena dia ngetren, biar ngetop semata-mata ini adalah karena ada nas dan ada bukti ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustadz Munir yang sudah memberikan tambahan atau penjelasan. Pas tadi ada peserta yang bertanya Ustadz secara japri kepada saya. Jadi benar yang disampaikan, kita tekankan lagi bahwa yang berubah ini hanya awal waktu sholat subuh dan sholat yang lain tidak ada perubahan, sehingga ini hanya awal waktu sholat subuh saja, berakhirnya sama seperti biasanya dan di 0 derajat ketika matahari terbit itu. Nah baik, nampaknya ada Ustadz Burhanuddin ini mau hendak menyampaikan pertanyaan Ustadz. Ya, terima kasih. Saya hanya ikut menegaskan aja bahwa memang dugaan saya itu berpedoman pada menit atau waktu. Tetapi kalau itu adalah penegasan tentang derajat, saya kira lebih familiar untuk disosialisasikan. Saya sendiri sebagai takmir masjid akan lancar untuk bisa menyampaikan masalah derajat itu tadi. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz Burhanuddin ya, dari Pak Bata yang sudah menyampaikan tadi penegasan kembali bahwa memang yang menjadi hasil ijtihad adalah perubahan derajat yang diambil untuk menentukan awal waktu sholat subuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak mengurangi rasa hormat kami karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan. Semoga diskusi-diskusi ini bisa tetap kita lanjutkan. Saya selaku moderator dan pembawa acara sedikit yang bisa kami simpulkan dari pertemuan atau sosialisasi malam hari ini bahwa Muhammadiyah telah melakukan ijtihad sebagai ikhtiar untuk melaksanakan ibadah Islam yang sesungguhnya, yang benar-benar sesuai dengan nas dan juga sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka sebaiknya sebagai warga Muhammadiyah malah senantiasa kita pahami segala sesuatu yang telah menjadi hasil ijtihad Muhammadiyah ini dengan ilmu pengetahuan juga, sehingga di dalam menjalankan syariat agama Islam kita akan mampu merasakan hasil dan melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan karena kita mendasarinya dengan ilmu. Oleh karena itu sosialisasi pada kesempatan malam hari ini bahwa untuk awal waktu sholat subuh yang sebelumnya Muhammadiyah mengambil ketinggian matahari minus 20 derajat, maka setelah Astarjih ke-31 mengambil rekomendasikan bahwa ketinggian matahari untuk memulai sholat subuh adalah minus 18 derajat. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menyampaikan. Ada Pak Sunarto juga menyalakan audionya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Sunarto, kami persilahkan. Cukup Pak, kami cukup. Oh, cukup. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang kami banggakan. Terakhir kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam pelaksanaan ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kami telah berusaha mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tetapi terjadi hal-hal yang tidak terduga di dalam pelaksanaan. Semoga menjadi maklum dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk memberikan yang terbaik. Terakhir dari panitia bahwa untuk akses materi, semua materi, file materi yang telah disampaikan tadi bisa diakses di menu Google Drive. Silahkan jika masih ada trouble, link Google Drive-nya bisa disimpan di grup WA. Kemudian nanti bisa kita perbaiki, kita lengkapi isi-isinya dengan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan sosialisasi kita. Perlu kami sampaikan di Google Drive yang sudah kita kirimkan linknya kepada panjenengan, di dalamnya sudah kita berikan maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sebanyak 4 halaman. Kemudian juga kita lampirkan hasil kajian yang menjadi bahan pembahasan Munadi Munas Tarjih ke-30 awal waktu sholat subuh. Kurang lebih ada 90 halaman. Dan kami sampaikan juga ringkasan atau rangkuman dari hasil komisi dan pleno tentang perubahan awal waktu subuh. Semoga bisa membantu dan semoga bisa kita pelajari sebagai bahan sosialisasi kita kepada anggota, kepada jamaah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akhiri sosialisasi perubahan awal waktu subuh pada kesempatan malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dari tempat masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi atas nama panitia apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah fatqul qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum.